iman itu yang mempercayakan, yowes, ya udah punya helm gua deh, lo cetin deh. Gitu. Nah Mas, kalau yang dari pabrik itu, nah itu yang order Pak Edmonco atau bagian marketingnya Yamaha yang order Mas? Jumpa lagi di Motorsport ID. Kali ini tamunya beda ya, bukan pembalap, bukan tim manajer, bukan mekanik, tapi Mas Joni Purnomo ini adalah seorang airbrusher. Banyak cerita, banyak pembalap pakai jasa Mas Joni ya? Ya dulu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita gas dulu Mas ya? Gas. Gas dulu. Mas Joni, Mas, itu yang kita tahu dari dulu, Mas Joni itu kan tukang airbrush, kita bilangnya tukang airbrush, padahal kan seniman. Nah sebenarnya kecintaan Mas Joni sama airbrush itu awalnya piye Mas dulu? Kan stiker kan juga banyak Mas. Ya kalau soal jiwa seninya dulu ya, jiwa seni kayaknya memang ada keturunan sih dari bapak saya lah ya. Dia juga jago gambar gitu. Oh jago gambar? Jago gambar. Di Semarang waktu itu? Di Blora. Oh di Blora. Di Blora, ya. Jadi pelukis atau apa dia waktu itu Mas? Enggak, ya iseng aja, enggak perlu cuma buat koleksi pribadi aja gitu. Oke. Nah terus Mas Joni terjunnya ke airbrush ini gimana ceritanya Mas? Saya awal banget tuh, paling inget tuh kenal sama Imanuddin almarhum. Oke, Ya, dia dulu yang bawa saya lah istilahnya, ngenalin ke pembalap road race zaman dulu. Tapi Iman, saya kenal pertama itu Iman, siapa adiknya Apang ya? Apang ya. Namanya yang pembalap juga itu dua-duanya. Nah dari situlah. Oh dari situ baru Mas Joni kenal sama yang dunia balap ya sebenarnya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah perkenalan dengan dunia balap itu kemudian apa Mas yang dikerjakan Mas Joni waktu itu sama airbrush itu Mas? Ya dari awalnya juga Iman itu yang mempercayakan, yowes, ya udah punya helm gua deh, lo cetin deh. Gitu. Cetin, terus saya cetin waktu itu juga masih cat yang pilok apa gitu kan, belum pakai paintbrush, belum apa gitu. Jadi awalnya memang pakai pilok, dipakai di apa namanya, dipakai laban apa namanya, kertas gitu ya. Terus mengarah ke airbrushnya, kepikirannya kayak Mas? Karena memang pilok nggak bisa nutut itu atau? Iya, memang nggak bisa kan, yang detail-detail kecil-kecil kan nggak bisa. Kalau pilok kan keluarnya gede banget ya. Nah, banyak gitu lah. Ya dari situ mungkin belajar gitu lah. Nah itu kalau soal pengetahuannya soal paintbrush, kemudian tekanan angin dari kompresor segala macam itu ya Mas? Belajar sendiri atau? Kayaknya udah tidak belajar sendiri lah. Belajar sendiri. Nah, berani nyoba lah. Berani nyoba aja, udah tes nanti akhirnya juga udah tahu sendiri lah, tangan ini juga otomatis udah bisa sendiri. Bisa sendiri. Kalau seperti itu kopinya dulu baru kan juga. Mas dulu kopi. Weh. Oh iya. Itu bukanya itu bisa. Ya, diminum dulu. Nah Mas, kalau yang sekarang kalau misalnya paintbrush itu ada berapa macam Mas? Bukannya saat itu masih susah dapatnya atau harus impor atau sebenarnya di sini sudah banyak jual waktu itu? Waktu itu sudah ada, cuman memang kalau yang bagus saya ingat juga merek Iwata itu, ya waktu itu ya. Bagusnya waktu itu Iwata, ya udah cukup mahal gitu. Cukup mahal itu berapa waktu itu Mas? 1 juta. Satu itu ya, satu pen itu. Iya, satu. Moncongnya ada macam-macam atau satu macam aja? Satu macam. Oke. Cuman kan waktu itu juga udah ada yang murah, yang ya 100
anu ada. Itu mah bedanya gimana sih mas? Yang bagus Halusannya, keluarnya, beda lah tinggalnya. Jadi hasilnya juga lebih smooth, lebih lebih enak. Nah kalau soal kompresornya ada mesti harus ukuran berapa gitu-gitu? Kalau saya dulu awalnya kecil mas, yang kecil yang itu cuman yang penting kalau airbrush harus pasang regulator untuk nyarek air supaya airnya nggak kebawa ke catnya ya? Ya nggak kebawa ke cat, jadi dia ada di tampung, jadi benar-benar ini. Nah jenis cat apa mas yang apakah bisa cat mobil-mobil biasa gitu bisa atau merek tertentu? Bisa, nggak perlu spesifik apa, bisa apa aja udah. Yang penting kan itu ya yang bukan water base ya kan. Nah kalau soal desain itu gimana mas? Apakah pesanan itu dari Mas Joni yang menyodorkan desain, misalnya helm nih, Mas Joni yang menawarkan desainnya, atau mereka yang bilang, gua pengen desain ini, pengen desain itu gimana mas? Ada yang seperti itu, tapi tidak murni. Mereka pun juga nggak tahu, nggak tahu gua mau apa. Dia juga istilahnya ya balapan, berarti tahunya balap aja lah istilahnya gitu ya. Nah saya biasanya yang memberikan usulan. Dan mereka ya biasanya manut-manut aja lah. Manut. Ikut ya, ikut. Iya, ikut aja. Mas waktu itu yang Mas Joni ingat helmnya siapa yang pernah dikerjakan mas? Kalau yang pembalap Jakarta tadi dari Manudin, Apang itu Faruk ya itu namanya Faruk siapa? Ya. Lalu siapa lagi mas? Yang kayak Felika juga pernah, Mas Edri pernah, Yandiansyah, Ade Taruna. Oh itu ya pembalap semua waktu itu. Ya karena kadang ada yang Ade Taruna itu waktu diterbirukan berarti dia orderan dari CMS juga. Oke. Motor sama helm seragaman kompakan. Motornya CMS itu terbiru itu desainnya Mas Joni? Iya. Oh, lupa. Kemarin kita liputan motor itu mas. Iya, terbiru itu kan. Oh itu yang desain mas ya? Yeah. Oh malah. Satu helm itu waktu itu biayanya berapa mas? Waktu itu 150. Murah ya? Udah mahal waktu itu. Paling mahal saya. Yang lain paling 90, 75 gitu. Oh, oke. Kalau yang motor mas kayak CMS itu yang terbiru itu yang biru gitu-gitu 1 juta. 1 juta. 1 juta. Itu sudah mahal itu ya waktu itu. Sudah mahal. Yang lain-lainnya 500 itu berarti. Ya, ada yang 700, 500. Terus mas, kalau pas ngerjain seperti itu, ngerjain airbrush itu, hal apa yang paling sulit mas? Apakah membuat desainnya atau mempersiapkan bidang yang mau di airbrush itu untuk siap gitu? Itu kan seingatku bukannya mesti harus diamplas, harus dihilangin semuanya gitu-gitu dulu mas. Iya. Yang paling susah apa nih mas? Kayaknya itu tadi yang mempersiapkan kalau bahan itu bekas. Bekas istilahnya kalau bodi motor juga bekas sudah pernah dicat atau helm pun udah itu agak susah. Memang harus benar-benar mulus, harus benar-benar juga dasarannya saya harus sesuaikan dengan cat yang saya pakai ya tergantung kebiasaan saya pakai cat apa ya. Tapi kan kalau main timpa aja kadang-kadang pecah loh Mas. Udah jadi pecah gitu. Pernah punya pengalaman itu? Nah, kalau nggak bersih banget amplasnya, bersihnya gitu. Jadi catnya ngangkat lagi gitu? Ngangkat lagi. Kalau udah gitu harus ngulang lagi? Kalau itu lebih berat lagi, ngerok Mas. Kalau semuanya ngerok lah gitu, repotnya. Gitu. Itu yang bikin proses persiapan itu menjadi lama ya? Ya harus persiapannya dari dasarnya yang harus bagus. Nah mas, kalau satu motor waktu itu mas,
Itu berapa lama Mas ngerjain itu Mas? Kalau motornya cuma satu sih biasanya ya 2 mingguan, 2 minggu sampai 1 bulan kalau yang punya pribadi. Tapi kalau tim balap kan tahu, sponsor baru turun seminggu sebelum balapan, gua yang disuruh itu lembur, motornya 5 lagi. Udah lembur terus itu ya. Tapi ada kebanggaannya kan karena tim balap kan. Oh iya benar. Waktu itu sampai kalau misalnya dengan pekerjaan yang banyak itu Mas, itu sampai karyawannya sampai berapa Mas pembantu Mas Jono waktu itu? Tetap sih waktu itu ada nggak terus mainnya nambah gitu nggak, tapi ada yang bagian artisnya ada 3 termasuk saya. Terus yang bantu tadi amplas ada 3 juga. Banyak juga waktu itu ya? Lumayan. Tapi waktu itu karena balapan demikian ramai gitu ya, itu nutup itu Mas ya, untuk gaji mereka cukup Mas ya? Cukup ya? Cukup amalannya? Ya gitu lah. Terus Mas dari mainan airbrush itu Mas, usaha itu Mas Joni katanya bisa sampai di rumah Mas, bener nggak Mas? Sebenarnya kalau dari airbrushnya sih enggak lah. Ya. Kan sambil itu mungkin ya ada jiwa dagangnya. Waktu itu kalau modif perseorangan kan kadang bawa motor kan dalam keadaan enggak jelek lah ya gitu ya. Di airbrush kadang-kadang terus suruh itu kosannya digantiin, baut-baut dibeliin, digantiin semua. Oh itu yang menjadi tambahan penghasilan ya Mas ya? Ya dari situ awalnya. Dari beli sesuai kebutuhan, lama-lama dilebihin buat stok, lama-lama buat dagang. Lama-lama dagangnya itu sekalian di sini ya. Mas yang paling aneh pesanan desain dari konsumen apa Mas? Desain apa Mas? Tapi tak tolak Mas itu waktu itu. Apa tuh? Kacamata. Kacamata gitu. Kacamata gini nih lo suruh airbrush. Stek biliar pernah, ya kan? Raket pernah. Tapi kacamata saya pusing. Oh karena frame-nya itu ya? Iya. Namanya dia. Itu susah karena kecilnya atau? Ya tapi saya bingung aja udah gitu kan. Mau diongkosin berapa juga kacamata ini. Bingung aja. Tapi kalau yang untuk desain airbrush yang gede itu apa Mas yang pernah? Buat truknya interview itu yang box itu? Iya. Itu juga yang bikin Mas Joni berarti? Oh berarti dia ya truknya, ya motornya, ya helmnya gitu ya? Iya. Terus kalau mobil truk itu dulu Los Lamasta itu. Oh Los Lamasta itu. Yang gambar Rio sama VB-nya itu. Oh itu yang bikin Mas Joni juga ya? Itu yang bidang-bidang yang besar Mas ya? Iya. Kalau desainnya Mas, yang paling unik gambar apa Mas yang pesanan dari konsumen Mas, yang paling aneh? Cewek telanjang itu enggak Mas? Sering. Oh sering ya? Oh iya. Pernah saya suruh airbrush perkutut, kandang perkutut Mas. Tapi yang punya saya lupa namanya, cuman ya hobi otomotif juga lah. Jadi gambarnya kandang perkutut itu Subaru gitu. Wih. Kandang perkutut. Iya. Subaru rally Subaru rally kayak pakai orang Pirelli juga. Oh. Itu ngecasnya berapa tuh kalau itu susah ya? Enggak. Lupa. Bebas saja udah ya kalau gitu. Ya itu udah bebas lah. Mas Joni sekarang ini kan sepertinya udah nggak mainan airbrush lagi ya berarti ya? Itu sebabnya kenapa Mas? Apa karena main airbrush itu kan tanner lah apa segala macam itu zat kimia paru-paru terganggu gitu Mas? Itu ya kayaknya nomor 2 sih. Nomor 1-nya karena ya, dagang tetap itulah dagang kayaknya lebih enak. Oh dagang lebih enak ya. Kenapa Mas?
komparasinya karena ya lebih. Kalau mau laris kan hari itu juga dapat. Kalau Airpress kan prosesnya 2 minggu baru dapat saya untuk istilahnya kan gitu. Kalau dagang kurang sekarang dijual berikutnya udah aku dapat duit udah ya gitu ya. Nah itu tahun berapa Mas berhenti total Airpress? Aku nggak itu 2015. Oh enggak, sebelum. Sebelum itu lagi. Sebelum. Mungkin di 2010-an di bawah. Ketika memutuskan nggak mainan Airpress, kemudian Mas Joni ngapain? Kan selain dagang ya, maksudnya dagang masih terus sampai sekarang atau gimana? Sekarang udah enggak, sekarang sudah ada pandemi enggak. Oh jadi Airpress berhenti, kemudian dagang aksesori motor. Ya. Itu sampai tahun berapa Mas? 2000 pandemi lah. Pandemi berarti tahun pandemi 2020 satu ya, benar-benar berhenti. Habis itu ngapain Mas? Ya kalau ini nih betul Mbak, contoh-contoh Hot Wheels mainan anak kecil-kecil gini lebih ke hobi ya. Sebelum itu pun juga udah ada sih, cuman pas saat pandemi benar itu ya karena nggak ada kerjaan jadi tiap hari pegangan mainan ini terus. Mainan. Tapi ini dimodifikasi semua nih Mas. Ya itu udah jiwanya pengen modif semua. Saya pengen modif terus. Kayak mobil sendiri kalau nggak modif nggak pede saya makainya standar gitu. Ini modif gini nih nggak dijual kan Mas? Enggak. Mau senang-senang sendiri gitu? Senang-senang sendiri. Oke. Ini dari tapi nggak hanya Hot Wheels ya Mas kayaknya ya Mas? Dekes ya, asal dekes yang kecil-kecil begini lah lebih. Oh ini VW, ini VW. Iya. VW apa lagi nih? Oh ini VW. Depannya sama. Itu sama, itu sebetulnya Dua ini juga VW gini. potong. Ini saya potong, Nah. saya kasih apa sasis buat itu. Oh jadi mobil towingnya untuk VW juga gitu ya? Iya. Tapi agak susah nih nanti naikin mobil susah nih. Banyak gede. Nah, lalu kira-kira Mas Joni ngapain dengan ini? Maksudnya apakah hanya sebatas senang-senang doang gitu atau hanya untuk pajangan? Kenapa enggak dibikin itu di sosmed kan terus dijual gitu Mas? Kenapa Mas? Kan bisa menghasilkan juga Mas. Ya sebetulnya kalau laku mahal atau gimana ya bukan laku mahal sih, maksudnya ada yang berminat apa gitu ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, cuman saya kan ya termasuk yang tidak tahu dengan sosmed, cara gimana gitu kan nggak tahu. Dan soalnya kayak misalnya gini-gini ini kan mestinya kalau untuk kolektor senang kali ya dia nyari yang mobilnya dia beneran apa gitu-gitu bisa jadi kali Mas. Kalau seberapa dalam Mas Joni mainan gini sampai terjun Indonesia sampai seberapa dalam ya mainan gini? Ya lumayan cukup serius sih waktu itu ya, cukup serius ya, karena bukan serius dalam arti supaya menghasilkan uang kayak cuma buat ngisi waktunya bener-bener ini seharian nanti. Seharian banget ya. Mas kenapa tuh nggak di Airpress lagi gitu? Lo udah nggak bisa Airpress lagi, nggak mau atau gimana? Rumahnya kayaknya nggak sesuai. Mesti harus bikin ruangan khusus ya karena itu cat harus ada exhaust. Iya, enggak. Oh, exhaust juga ya? Iya. Udah mal ya sebetulnya kalau diomong serius tapi enggak sampai belain lah gitu. Harus lebih ke yang waktu sesuai hobi. Oke. Ya. Terus sempat mainan apa lagi Mas sebelum ini atau yang katanya tanaman-tanaman itu apa Mas? Tanaman terakhir sendiri tanaman. Sebelum ini batu akik juga pernah. Mana? Waktu zaman
tiap hari keluar Mas, ke tempat-tempat itu batu-batu itu. Tapi bukan terus beli dipakai, digosok, dipakai, enggak. Saya senang ya tetap artnya itu. Artnya. Jadi dari desain-desain yang dari batu itu yang menarik ya. Iya, motif-motif batu itu sendiri kan yang buat itu. Jangan-jangan buatnya Mas. Terus ya terakhir ini kan waktu nggak tanaman udah agak lukis di kanvas itu. Tapi ada tema-tema khusus Mas atau apa lagi Mas? Tema yang lukis itu? Maksudnya apakah alirannya natural, alirannya apa gitu? Realis. Enggak juga sih, alirannya saya lebih ya karena tadi berhubungan dengan pohon, saya sering lukis pohon buat saya yang yang asik. Terus misalnya cewek Jepang kan backgroundnya juga pohon-pohon gitu, saya lebih. Itu juga nggak dijual juga? Nah, bukan nggak dijual, sering nggak ada yang beli. Karena ya nggak ada space-nya ya. Saya nyari uang sampai bukan kan ya sebenarnya kepilih kalau banyak hobi loh Mas Anda tuh banyak hobi loh dari tadi itu. tapi lebih ke art kan, semuanya ke art. Pohon itu aja juga tiap hari saya udah Mas. Setiap hari ya? Iya, bukan terus dibiarin hidup gitu aja enggak. Di toko sini, toko sana. Terus kira-kira Mas, berarti sekarang Mas John ini ngapain sebenarnya? Sekarang ini loh, maksudnya kesibukannya apa? Kemudian hobinya apa lagi, berubah apa lagi, itu apa Mas sekarang? Sebetulnya nganggurnya sekarang nganggur, tapi ya sewaktu sering traveling lah, solo traveling pakai mobil. Tapi masih di Jawa ya, masih terbatas, belum mau ke Sumatera masih belum berani. Ke Jawa aja ya? Ya sendirian. Sendirian. Nggak punya istri ya? Ya punya. Nggak maksudnya kalau travel itu mau ngajak istrinya gitu, jangan sendirian. Bahaya lah. Tapi nikmatin sendirian. Ya. Oke. Ada tanya apa lagi? Ada dong. Apa tuh? Ini Ngapres kan lagi rame tadi. Kalau kita melihat setiap minggu juga di Pati Unus ini rame banget nih. Nah Ngapresnya partnya itu kan keren-keren, tapi lebih bersifat ke board on lah, plug and play. Tapi yang bermain warna itu bisa dihitung. Nah, apakah ya memang trennya nggak ke sana, apa nggak ada yang ngompor ini kayak Joni kan dulu kan. Nah, gitu Mas banget. Dari Exxon ini tanya Mas. Sekarang ini kan ada tren Ngabers itu kan banyak banget motor-motor yang pada nongkrong, anak klub, anak apa, tapi motornya keren-keren, gitu Mas. Ada yang aksesorinya keren-keren ya, Banget. warnanya juga menarik-menarik Mas motornya. Apakah itu bukan menjadi lahan baru mainan Mas Joni gitu ya? Iya kan. Siapa tahu nggak ada yang ngomporin Mas. Nggak ada yang lain atau gitu. mungkin satu color tapi keren gitu. Nggak tertarik ke situ lagi Mas. Kalau kayaknya sih nggak ya, sekedar hobi aja udah. Ya, mungkin sekedar ya. Saya jadi kayak penikmat aja gitu loh, kayak penikmat aja. Wah keren ya. Ya tahu masih ya kalau untuk wah ini bisa jadi duit nih. Tapi kayak mungkin semangat juga udah hilang. Semangat sudah hilang ya. Iya. Apa ya mindsetnya teman-teman semua ini masih Mas Joni Purno mau adalah airbrusher yang apa namanya semangatnya luar biasa gitu di airbrush itu sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat sekarang dengan digital printing yang bisa apa aja, airbrush itu juga sedikit tergeser. Jadi memang agak susah nge-fight itu ya digital printing itu ya. Iya, ya murah kan. Terus kalau airbrush sekarang saya kira juga udah mahal banget loh. Satu elemen atau
tahu pasaran berapa. Kayak dulu truk segala itu kan masih airbrush benar-benar. Nah sekarang digital printing juga sehari kelar. Iya, segede apa juga gambarnya mau apa juga. Iya. Dari image JPEG di convert ke situ jadi gede, tinggal nempelin doang. Iya. Mas, nah itu waktu yang rame-ramenya road race itu airbrushnya Mas Joni itu ada namanya perusahaan itu atau nama apa ya, trademarknya itu ada? Iya, dan itu customer. Oh, customer CW itu ya? Iya, CW itu. Oke, itu waktu itu pemain sendiri atau ada kompetitor waktu itu kan? Ada lah beberapa itu yang setahu saya Ken itu. Oh, Ken ya? Ya, Ken. Terus yang kalau yang menonjol banget sih jujur nggak ada sih. Ya Ken itu Pak. Iya, Ken lah. Ya. Itu dia juga banyak mengerjakan tim-tim balap motor nggak Mas? Atau dia alirannya Nggak ada. Helm, motor-motor perseorangan. Oh itunya Iya, dia. iya. Oh oke. Nah ada yang waktu itu namanya siapa ya? Tommy, desain Tommy siapa ya waktu itu ya? Tommy Andreas. Tommy Ernest. Itu di bawah saya lah. Oh dia memang Iya, setelah Mas Joni Iya. baru dia naik ya? Udah naik. Nah, yang itu Yamaha Caltech itu kan juga itu kan Yamaha Caltech yang biru. hijau merah ya. Oh hijau merah ya? Ya itu dari orderan dari pabrikan itu. Nah Mas, kalau yang dari pabrik itu apakah Yamaha berarti zamannya Pak Edmond Cho? Pak Edmond ya. Nah itu yang order Pak Edmond Cho atau bagian marketingnya Yamaha yang order? Pak Edmond yang datang ke tempat saya. Nah kalau dia bawa apa namanya merek Caltex gitu sama Yamaha, itu desainnya mereka udah punya atau Mas Joni yang bikin? Jadi belum jadi ya tetap kalau saya kan harus warnanya itu tetap ngikutin, harus warna hijau tua itu. Nah saya ngembangin dari situ. Oh, oke. Tapi tetap saya ajuin lagi ya, maksudnya kayak gini, Pak Edmond. Ya oke, terus orang Caltech pun oke, ya udah jalan. Itu bikin berapa motor waktu itu Mas yang Caltex? Banyak kan waktu itu. Kalau nggak salah ada sportnya juga ya waktu itu. Oh motor sportnya ya? Iya. Tapi satu desain kan itu. Eric Z ya? Eric Z kalau nggak salah ada. Wah, bikin dia kayak ini nih, orderan dari pabrik nih. Wah juga ya. Nah, Mas kalau yang dari timnya Koapeng waktu itu, yang CMS Interbiru, Champion Motorsport Interbiru itu Koapeng langsung ya telepon atau waktu itu kalau nggak salah gini, Kerry ya, habis ke Kerry ke bagian anunya yang pegang Interbiru itu apa siapa itu lupa saya. Nah di situlah yang baru berhubungan, tapi ya saya sama Kerry kan memang udah kenal. Jadi sering ke bengkelnya, sering ini gitu. Jadi ketika ada orderan dari Interbiru itu, kemudian Mas Joni berarti menerjemahkan harus ada warna yang biru, yang ada biru ya, kalau merah ya merah gitu kan. Iya. Tapi tetap itu yang Kerry yang beritahu Pak Anu itu. Yang Interbirunya. Iya, orang-orang Interbiru itu. Nah setelah dari desain baru konsepnya diajuin duluan gitu Mas. Iya. Itu biasanya lama Mas persetujuan itu atau mereka karena Enggak ngerti detail udah manut aja gitu ya? Enggak. Termasuk pembayaran juga saya mau segera. Mantap. Lah kalau perusahaan kan begitu, mesti yang tanda tangan siapa, bikin penawaran. Nggak mau saya Pak, saya orang tukang cek kok. Ya udah langsung aja pokoknya ya. Ya pokoknya saya tahu jadi bayar gitu. Pernah Mas ada yang perseorangan pesen nggak diambil itu sampai lama atau nggak bayar lama itu ada nggak gitu? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya. Mas yang waktu itu kan ketika road race rame banget. Yang berarti kan airbrushnya Mas Joni pakai banyak mereka kan. Banyak ya. Itu saat itu bukannya juga ada lomba-lomba modifikasi Mas yang banyak itu. Mas Joni nggak ikut ya? Ikut Ikut ya? Ikut.
Ikut yang apa nih Mas? Lomba apa tuh? Lomba modifikasi tapi lebih ke kelasnya kan waktu itu ada yang standar, ada yang ekstrim. Ingat ya waktu itu ada kelas ekstrim. Saya biasanya lebih ke yang kelas ekstrim. Oh yang kelas ekstrim? Iya. Ekstrim tapi di segi airpressnya atau semuanya Mas? Semuanya di poin? Semuanya, ya. Berarti saat itu Mas Joni juga sebagai pemodifikasi dong berarti? Iya. Ya. Tetap pakai custom world? Pakai custom world. Prestasi Satu kesatuan lah itu sebetulnya ya. Oke. Prestasi terbaiknya apa Mas di lomba modifikasi? Tahun 2009 juara nasional Yamaha Customatic. Motornya apa waktu itu Mas? Vega. Diapain gitu? Wah, nggak ada kelihatan. Orang saya tunjukin ini motor apa pada nggak tahu. Terus itu yang event itu yang menyelenggarakan berarti sponsornya Yamaha? Yamaha, yang menyelenggarakan Yamaha. Terus hadiahnya apa Mas? Ke Jepang. Ke Enak Jepang. bener ya? Vakansi piknik biasa atau? Enggak, lebih ke pabrik Yamaha ya, ke museum Yamaha. Waktu itu bertepatan dengan Tokyo Motor Show. Indah benar. Terus ya ada jalan ke Gunung Fuji, ke mana ada. Oh, sendirian lagi itu ya? Enggak. Rombongan. Hampir pancing ya. Rombongan Yamaha. Rombongan ya. Nah terus kapan itu katanya juga menang lagi Mas? Ke Jepang lagi katanya kapan tuh? Tahun 2011. 2011? Dapat gratisan lagi ke Jepang. Itu menang lagi? Bukan saya. Nah. Waktu itu Customatic sama juga. Yang ikut kan kalau saya udah pemenang kan nggak boleh ikut lagi. Oke. Ya, terus si Yayang yang ikut, Yayang Bandung. Online Automatic. Nah. Ya Bandung. Bandung ya. Tapi saya mau beli itu motornya. Lalu kok bisa berangkat? Syaratnya memang kalau yang juara gitu nggak boleh bawa keluarga. Teman boleh. Teman boleh. Teman. Ya yang itu ya. Ya yang ngajak saya. Tapi menerima telepon Yayang itu susah loh Mas. Di depan istri menerima telepon Yayang Bandung itu. Iya. Halo ya, itu istri kita marah cuma. Ya, kan? Jadi kalau terima Yayang Bandung telepon gitu, kita mesti ngomong sama istri dulu. Ini Yayang Bandung mau modifikasi, terima ya? Ya. Dia yang itu apa? Susah. Begitu kira-kira cerita lama kita dengan Mas Joni Purnomo. Pokoknya tetap semangat Mas, tetap sehat. Ya. Saling doa. Semoga sehat terus. Usianya 60 ya? Udah. 60 sama. Semoga sehat terus Mas. Oke. Ya. Sudah Mas. Ya. Nanti. Demikian tadi kita ngobrol dengan Mas Joni Purnomo, airbrusher legendaris Indonesia waktu itu, yang menjadi andalan banyak pembalap dan tim balap nasional. Sekarang beliau sudah lereng gunung, gitu ya. Waktunya menikmati seni-seni airbrush yang masa lalu. Sekarang Mas Joni yang menikmati. Jumpa lagi dengan Motorsport ID. Salam sehat, salam sejahtera. Gas terus Mas ya. Gas. Gas.